Lagi lagi. Saya terus berjalan menyisir tepian sungai sampai akhirnya sabar saya berbuah manis. Sek. Oke. Tarikan gabus kali ini terasa berbeda, lebih berat dari gabus yang saya dapat sebelumnya. Mudah-mudahan ini ikan besar, Mas Bro. Ya, dia mulai menyerah. Perlahan gabus mulai ikut ke tepian sungai. Oke. Oke, strike. Nah, jadi emang gabus. Ini karakter ikan emang awalnya aja dia ngagetin duar gitu kan, nyerang. Tapi setelah ditarik tuh gabus ini nggak ada perlawanan, ini ngikut aja dia. Itu lumayan nih size ini. Mancing Money Wild, mantap. Langsung lempar umpan lagi, Mas Bro. Biasanya gabus besar hidup berpasangan dalam satu habitat. Umpan saya arahkan ke titik tempat gabus pertama tadi, di bawah pohon rindang dan batang kayu yang jatuh ke air. Nah ini kendalanya nih. Kendalanya kalau mancing di tempat kayak gini, ini masih asri banget. Ini memang banyak batang-batang menjulur, jadi lemparnya itu juga harus melihat sekitar. Akurasi juga penting banget. Sama ini, karena saking alaminya, nyamuknya pun di sini juga banyak. Apalagi di ketutan-ketutan dipakai gini kan. Jadi harus dia obat nyamuk juga. Untuk jaga-jaga. Oke. Ya, umpan saya dapat sentakan. Fish on. Tenang, jaga langkah kaki, jangan sampai kita terjatuh. Tanah basah di sini membuat kita sulit melangkah. Ya, usaha saya tak sia-sia, Mas Bro. Lumayan besar. Gabus kedua di spot ini. Lagi dapat gabus. Lagi ikan gabus atau nama ilmiahnya Channa striata. Nah kalau orang Banyuwangi biasanya menyebut ikan gabus ini ikan kutok. Kalau di Kalimantan beda lagi, itu ikan haruan. Mancing Money Wild, mantap. Selain tampangnya yang dingin dan bengis, gabus juga punya tingkat survival yang tinggi. Dia bisa beradaptasi di segala kondisi air dan cuaca, bahkan di darat sekalipun. Jangan heran jika ikan yang satu ini begitu cepat perkembangbiakannya. Tak terasa hari mulai sore, saya harus kembali ke tempat parkir motor tadi untuk mengambil tenda. Kayaknya bermalam di hutan alas Purwo cukup seru dan menantang. Tapi saya punya sedikit tips dan trik jika kita tersesat di dalam hutan. Selain kita harus tetap tenang, ada petunjuk lain yang bisa kita pakai sebagai patokan. Oh, temu juga. Jadi ini lumayan menguras tenaga nih. Cari-cari spot yang potensial. Lumayan aus. Ini untung ketemu sama akar gantung. Ini bisa membantu saya mengurangin rasa dahaga. Tinggal dipotong aja. Ini seger banget. Jadi emang kalau rasa dari air yang ada di akar gantung ini emang sedikit asam. Tapi justru itu yang bikin seger. Intinya Mas Bro, perhatikan 3 petunjuk saat kita tersesat di hutan.
Pertama, lihat arah matahari untuk memandu kita ke titik awal. Kedua, cari aliran sungai dan berjalan menyusuri aliran sungai. Ketiga, tetap tenang dan jangan panik agar pikiran dan konsentrasi kita tetap terjaga. Sebelum matahari terbenam, sebaiknya tenda sudah berdiri supaya aman dari gangguan binatang buas. Memilih spot bermalam juga nggak sembarangan. Usahakan dekat dengan mata air atau sumber air bersih. Cari tempat yang sedikit tinggi dan teduh agar temperatur di dalam tenda tidak terlalu panas. Saya tak menyangka kondisi malam di hutan alas Purwo cukup mencekam. Tapi rasa lelah mengalahkan segalanya. Yang penting kita waspada dan selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan selamat. Ini nggak kerasa udah jam 10. Aduh, lampunya. Oke, udah jelas sip. Ini nggak kerasa udah jam 10 di sini. Jadi emang kondisi di tempat saya menginap ini enak banget. Jadi cuacanya dingin, cuacanya tuh adem, terus suara-suara binatangnya itu juga masih banyak banget. Jadi masih asri banget di sekitar sini. Ini di jam 10 juga. Ini waktu saya istirahat. Ya, oke. Jadi sekarang mau istirahat dulu sebelum menikmati ini kan kondisi di sini. Terus besok baru lanjut lagi. Oke, mancing mania. Syukurlah, malam pun berakhir tanpa gangguan. Oh, udah terang. Oke, ini sudah pagi tapi sayangnya mendung. Jadi emang mataharinya nggak terlalu terang. Nah, sekarang saya mau nyegerin diri dulu. Ini kan deket sama air nih, cuci muka dulu biar seger. Oke, lanjut. Saya udah gak sabar untuk menjelajah spot mancing ketiga di hutan alas Purwo. Beberapa kali saya harus melewati savana yang cukup luas untuk menuju aliran sungai yang lain. Tapi ada yang berbeda nih di padang rumput yang ada di depan saya. Benar-benar gak nyangka. Pemandangan yang luar biasa sekali di depan saya. Ini bisa ngeliat Bos javanicus atau banteng endemik dari alas Purwo. Dan kelihatan tuh, yang warna hitam itu jantan, kalau yang coklat itu betina. Dan lihat ada satu dua antara dua tiga jantan yang benar-benar ngeliat ke arah sini terus itu menjaga. Dia udah mulai terasa karena ada kehadiran saya di sini, jadi mungkin mereka merasa terancam, jadi ada satu yang siaga. Saya pengen coba deket lagi tapi kayaknya nggak mungkin kan. Udah mulai terusik. Jadi kayak saya akan lewat pinggir aja untuk cari spot berikutnya. Mancing mania, mantap. Melihat kawanan binatang buas sedang asyik bersantai adalah bagian dari sensasi mancing di alam liar. Seketika adrenalin bertambah deras, ingin menjelajah lebih dalam lagi di hutan alas Purwo yang penuh misteri. Sek.